Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamaludin, NIM 190630184, Prodi Ilmu Perikanan, Universitas 19 November Kolaka, Kampus Buton Tengah. Baik, saya di sini akan mempresentasikan tugas mengenai penyakit udang faname, di mana penyakit yang saya akan paparkan yaitu penyakit AHPND pada udang faname. Langsung saja ke materi. Sebagaimana kita ketahui, tantangan terbesar budidaya udang saat ini tentu saja adalah keberadaan penyakit, dimana kita kenal AHPND ini saat ini dan baru masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020 ini adalah penyakit yang mengacu kepada kerusakan jaringan hepatopankreas udang yang bersifat akut atau cepat. Jadi penyakit ini merupakan penyakit yang penting dan sangat mematikan. Penyakit ini pertama kali ditemukan di Cina bagian selatan tahun 2009. Waktu itu diberi nama dengan Compare Mortality Syndrome. Setelah itu penyakit outbreak ke negara Asia Tenggara, Amerika Latin, sampai ke Jepang juga. Pada awal ditemukan penyakit AHPND ini, belum diketahui agen penyebab penyakit ini. Pada tahun 2013, dan tim menemukan bahwa penyakit ini disebabkan oleh agen bakteri yang tersebar di dalam air budidaya yang ditransmisikan secara oral. Lanjut masuk berbarengan dengan COVID ke Indonesia tahun 2020, walaupun pemerintah kita sudah melakukan beberapa peraturan untuk menghadang penyakit AHPND ini, akhirnya masuk juga dan ditemukan kasusnya di Indonesia, itu terutama kali di Banyuwangi, Situbondo, dan Probolinggo. Dan saat ini penyakit ini sudah outbreak hampir merata di berbagai daerah di Indonesia. Banyak petambak yang sudah mengkonfirmasi keberadaannya. Bahkan terjadi sangat parah di beberapa tempat di daerah petambakan yang relatif baru seperti di pesisir Selatan Jawa, Sulawesi, bahkan di Batam pun ikut terjangkiti. Selanjutnya, penyebaran penyakit. Penyebaran penyakit ini terjadi lewat transportasi udang hidup yang terjangkit penyakit, kemudian dibawa ke tempat lain. Contoh kasusnya adalah menyebarnya AHPND di dari Asia ke Meksiko. Kasus lain adalah hewan hidup yang biasa digunakan sebagai pakan udang dapat membawa sumber penyakit AHPND. Contoh kasusnya adalah penyebaran AHPND melalui Polychaeta dari Tiongkok ke Thailand. Selanjutnya gejala pada udang. Jika terkena penyakit AHPND ini, maka udang yang terjangkit penyakit AHPND ini akan mengalami gejala seperti kosongnya saluran pencernaan, hepatopankreas pada udang menjadi berwarna pucat dan berubah mengecil. Selain itu, kulit udang juga akan terasa lebih lunak, serta timbul bintik hitam pada hepatopankreas. Selanjutnya pencegahan. Jadi pencegahan yang dilakukan yaitu pertama, melakukan analisis risiko AHPND terhadap seluruh komponen produksi. Yang kedua, menjaga plankton tidak keras atau blooming plankton. Yang ketiga, menjaga kualitas air tetap stabil atau menyediakan minilab di tambak. Yang keempat, pastikan seluruh input produksi AHPND free. Selanjutnya kelima, evaluasi efektivitas biosecurity system yang diterapkan dan menerapkan SOP pencegahan. Selanjutnya yang terakhir yaitu penggunaan teknologi bioflok. Selanjutnya pengobatan, di mana pengobatan yaitu suplemen pakan dalam diet udang, ekstrak tumbuhan dengan sifat antibakteri, sebagai contoh itu faname yang diberi pakan udang yang dilengkapi dengan campuran minyak atsiri
atau blended essential oil tidak menunjukkan gejala klinis AHPND 10 hari setelah infeksi Parahaemolyticus. Selanjutnya, mikroalga juga digunakan sebagai imunostimulan. Udang yang diberi makan Dunaliella sp, mikroalga kaya protein, kaya karoten, dan kemudian ditantang dengan Parahaemolyticus menunjukkan tingkat kelangsungan hidup yang meningkat. Lanjut, studi lain menunjukkan bahwa pakan yang dilengkapi dengan beberapa strain bakteri probiotik seperti Leishmaniasis, Fermentum, Bacillus subtilis, dan Cerevisiae efektif dalam meningkatkan pertumbuhan, kekebalan, dan ketahanan terhadap Acinetobacter pada udang faname. Mungkin itu pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.